Katanya sekarang beli emas bisa mulai dari 100.000 dan bahkan bisa mulai dari 10.000 lewat HP. Praktis banget kan? Tapi pertanyaannya, apakah investasi emas digital benar-benar peluang besar untuk membangun kekayaan atau justru jebakan yang banyak orang nggak sadari? Nah, di video ini kita bakalan bongkar nih 5 fakta tentang investasi emas digital yang jarang dibahas, mulai dari keuntungan, risiko tersembunyi, sampai kesalahan yang bikin banyak orang kecewa. Dan semuanya dimulai dari satu fakta yang bikin banyak orang tertarik. Emas digital bikin investasi emas semudah pesan makanan. Sekarang beli emas bisa mulai dari uang receh, tapi apakah semudah itu benar-benar aman? Kalau kita mundur beberapa tahun ke belakang, banyak orang menganggap investasi emas hanya untuk mereka yang punya banyak uang. Bayangan kita waktu itu mungkin harus membeli emas antam, emas batangan, atau logam mulia dengan modal jutaan rupiah. Akibatnya banyak orang menunda investasi karena merasa belum mampu. Tapi sekarang semuanya berubah. Dengan adanya investasi emas digital, kita bahkan bisa mulai dari 10.000, 20.000, atau bahkan 100.000 rupiah. Prosesnya juga sangat mudah. Cukup buka aplikasi di smartphone, beberapa kali klik, dan kita sudah bisa membeli emas. Rasanya bahkan lebih mudah daripada pergi ke toko emas. Inilah alasan kenapa jutaan orang mulai tertarik. Bayangkan aja, uang yang biasanya habis untuk satu gelas kopi atau satu kali pesan makanan online, sekarang bisa digunakan untuk membeli emas sedikit demi sedikit. Bagi banyak orang, terutama yang sedang belajar investasi emas untuk pemula, ini terdengar seperti peluang yang sangat menarik. Tapi disinilah fakta yang jarang dibahas. Kemudahan bisa menjadi kelebihan sekaligus resiko. Karena terlalu mudah, banyak orang membeli tanpa benar-benar memahami apa yang mereka beli. Ada yang ikut-ikutan teman, ada yang tergoda karena melihat harga emas naik, dan ada juga yang menganggap semua platform emas digital itu pasti sama. Padahal dalam dunia investasi, sesuatu yang mudah belum tentu berarti tanpa resiko. Sama seperti menggunakan dompet digital atau aplikasi keuangan lainnya, kita tetap perlu memahami cara kerjanya sebelum menaruh uang di sana. Karena itu, sebelum memutuskan apakah investasi emas digital adalah peluang besar atau justru jebakan, kita perlu memahami satu fakta penting yang sering banyak orang salah paham. Dan fakta itu akan kita bahas di poin berikutnya. Banyak orang salah paham, emas digital tetap punya resiko. Banyak orang mengira emas digital pasti aman karena ada kata emas, padahal belum tentu ya. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar yang sering terjadi. Saat mendengar kata emas, banyak orang langsung berpikir ini aman. Akibatnya, mereka merasa nggak perlu melakukan riset lebih lanjut. Padahal yang perlu kita pahami adalah saat membeli investasi emas digital, kita nggak hanya berurusan dengan emasnya, tetapi juga dengan platform atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Coba bayangkan seperti menyimpan uang. Uang tunai memang bernilai, tetapi tempat kita menyimpannya juga penting. Menyimpan uang di bank tentu berbeda dengan menyimpan uang di tempat yang nggak jelas. Prinsip yang sama berlaku pada emas digital. Karena itu, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah siapa penyedia layanannya. Apakah perusahaan tersebut terpercaya? Apakah sistemnya jelas? Apakah ada informasi yang transparan mengenai kepemilikan emas yang kita beli? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering diabaikan oleh banyak orang. Yang menarik nih, nggak semua layanan investasi emas digital memiliki sistem yang sama. Ada yang menawarkan kemudahan transaksi, ada yang memiliki fitur pencetakan menjadi emas fisik, dan ada juga yang memiliki aturan serta biaya yang berbeda-beda. Sayangnya, bagian ini sering tidak terlalu diperhatikan karena banyak orang hanya fokus pada kemudahan membeli atau melihat harga emas yang sedang naik. Inilah fakta yang jarang dijelaskan dalam promosi. Iklan biasanya menunjukkan betapa mudahnya membeli emas hanya dengan beberapa klik. Tetapi sebagai investor, kita juga perlu memahami resiko yang ada di balik kemudahan tersebut. Ini bukan berarti emas digital buruk atau berbahaya ya. Justru banyak orang memanfaatkan investasi emas dengan sangat baik melalui platform digital. Namun keputusan yang baik selalu dimulai dari pemahaman yang baik. Nah, setelah mengetahui bahwa emas digital memiliki resiko yang perlu dipahami, muncul pertanyaan yang lebih menarik nih. Kalau tujuannya mencari hasil terbaik, sebenarnya mana yang lebih menguntungkan? Emas digital atau emas fisik seperti emas antam dan logam mulia? Kita akan membahasnya di poin berikutnya. Mana yang lebih untung, emas digital atau emas fisik? Kalau tujuannya investasi, apakah emas digital benar-benar lebih unggul daripada emas fisik? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul, terutama di kalangan investasi emas untuk pemula. Banyak orang ingin tahu mana yang lebih menguntungkan. Jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Karena sebenarnya, tidak ada yang selalu lebih unggul. Semuanya tergantung kebutuhan dan gaya investasi masing-masing. Kalau kita bicara emas digital, keunggulan utamanya adalah kemudahan.
Kita bisa membeli emas kapan aja langsung dari smartphone. Modalnya juga kecil, sehingga cocok untuk orang yang baru belajar cara investasi emas. Misalnya nih, setiap kali gajian kamu bisa langsung menyisihkan 50.000 atau 100.000 tanpa perlu menunggu uang jutaan rupiah. Sementara itu, emas fisik seperti emas batangan punya keunggulan yang berbeda. Kamu benar-benar memiliki emas tersebut secara langsung. Banyak orang merasa lebih tenang karena bisa melihat dan menyimpan asetnya sendiri. Ada rasa aman yang sulit dijelaskan ketika memegang aset fisik dibandingkan hanya melihat angka di layar aplikasi. Namun, masing-masing juga punya kekurangan ya. Emas digital sangat praktis, tetapi bergantung pada platform yang digunakan. Sedangkan emas fisik membutuhkan tempat penyimpanan yang aman dan terkadang kurang praktis untuk transaksi sehari-hari. Misalnya gini, ada orang yang sibuk bekerja dan ingin investasi secara sederhana. Mereka mungkin lebih nyaman menggunakan aplikasi, tapi ada juga yang lebih percaya menyimpan emas sendiri di rumah atau di brankas karena merasa lebih aman. Salah satu tips investasi emas yang penting adalah memilih metode yang sesuai dengan kebiasaanmu. Bahkan sebagian orang menggabungkan keduanya. Mereka memiliki emas digital sekaligus emas fisik. Bahkan ada yang juga yang memiliki emas perhiasan untuk tujuan tertentu. Tapi menariknya nih, masalah terbesar dalam investasi emas seringkali bukan terletak pada pilihan antara emas fisik atau emas digital. Justru banyak orang rugi karena melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dan itulah yang akan kita bahas di poin berikutnya. Kesalahan yang membuat banyak orang rugi di emas digital. Masalahnya sering bukan pada emasnya, tapi pada cara orang menggunakannya. Kalau kita lihat lebih dalam nih, banyak orang yang kecewa dengan investasi emas digital, bukan karena produk emasnya buruk, justru masalahnya sering berasal dari keputusan yang mereka ambil sendiri. Dan menariknya, kesalahan ini sangat sering dilakukan oleh pemula. Kesalahan pertama adalah FOMO, atau takut ketinggalan. Misalnya, saat harga emas sedang ramai dibahas di media sosial, dan semua orang mengatakan harga akan terus naik. Banyak orang langsung membeli dalam jumlah yang besar karena takut terlambat. Padahal mereka nggak punya rencana yang jelas dan hanya mengikuti keramaian. Kesalahan kedua adalah panik saat harga emas bergerak turun. Hari ini misalnya beli, minggu depan ternyata harga turun sedikit. Lalu langsung buru-buru menjual karena takut rugi lebih besar. Akhirnya mereka membeli saat harga tinggi dan menjual saat harga lebih rendah. Siklus ini sering terulang dan membuat banyak orang kehilangan potensi keuntungan jangka panjang. Kesalahan yang ketiga nih, yang paling sering terjadi, adalah tidak punya tujuan investasi yang jelas. Banyak orang membeli emas hanya karena ikut-ikutan teman, melihat influencer, atau mendengar cerita orang lain untung besar. Mereka nggak tahu apakah tujuan mereka untuk dana darurat, biaya pendidikan, persiapan pensiun, atau sekedar mencoba-coba. Padahal baik itu investasi emas, emas antam, maupun logam mulia, hasil investasinya sangat dipengaruhi oleh strategi yang digunakan. Orang yang punya tujuan jelas biasanya lebih tenang saat menghadapi naik turunnya harga dibandingkan orang yang hanya mengikuti emosi. Jadi, kalau ada yang rugi di emas digital, belum tentu masalahnya ada pada emas digitalnya. Bisa jadi masalahnya ada pada cara berpikir dan cara mengambil keputusan. Nah, setelah melihat kelebihan, resiko, dan kesalahan yang sering terjadi, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting dalam video ini. Apakah emas digital sebenarnya peluang besar atau justru jebakan? Ternyata jawabannya tergantung pada satu hal yang sangat menentukan. Kita akan membahasnya di poin terakhir. Apakah emas digital itu peluang atau jebakan? Jawabannya tergantung satu hal ini. Emas digital bisa jadi alat membangun kekayaan atau justru sumber kekecewaan. Bedanya cuma satu hal. Setelah membahas semua fakta tadi, mungkin sekarang kamu bertanya, jadi sebenarnya investasi emas digital itu peluang atau jebakan? Jawabannya mungkin mengejutkan. Dalam banyak kasus, yang menentukan hasil bukanlah produknya, melainkan cara kita menggunakannya. Coba pikirkan seperti ini ya. Pisau dapur bisa membantu kita memasak makanan yang enak. Tapi, kalau digunakan dengan cara yang salah, bisa menimbulkan masalah. Begitu juga dengan investasi. Instrumennya hanya alat. Hasil akhirnya sangat bergantung pada cara kita memanfaatkannya. Banyak orang yang berhasil membangun aset karena mereka menggunakan emas digital dengan strategi yang jelas. Mereka rutin membeli sedikit demi sedikit setiap bulan, fokus jangka panjang, dan nggak panik setiap kali harga bergerak naik atau turun. Sebaliknya nih, banyak yang kecewa karena berharap cepat kaya, sering ikut-ikutan tren, dan membeli berdasarkan emosi. Karena itu, salah satu tips investasi emas yang paling penting adalah jangan terlalu sibuk mencari waktu yang sempurna untuk membeli. Fokuslah membangun kebiasaan yang konsisten.
Bahkan bagi yang baru memulai investasi emas untuk pemula, langkah sederhana seperti menyisihkan sebagian kecil penghasilan setiap bulan seringkali lebih efektif daripada mencoba menebak pergerakan pasar. Yang menarik lagi nih, prinsip ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis emas, baik itu emas batangan, emas perhiasan, maupun emas digital. Instrumennya boleh berbeda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Disiplin lebih penting daripada prediksi. Jadi, kalau ditanya nih, apakah emas digital adalah peluang atau jebakan? Jawabannya tergantung pada satu hal. Apakah kamu menggunakannya dengan strategi yang benar atau hanya mengikuti emosi sesaat? Pada akhirnya, bukan teknologi, aplikasi, atau jenis emas yang paling menentukan masa depan keuangan kita. Yang paling menentukan adalah keputusan-keputusan kecil yang kita ambil secara konsisten dari hari ini, minggu depan, hingga bertahun-tahun ke depan. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.